Bahkan di akhir zaman Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti ada orang-orang pakaiannya itu pakaian seperti pakaian domba, tapi hatinya hati serigala. Pakaiannya api. Tutur katanya ahla minal asal. Tutur katanya lebih manis daripada madu. Tapi subhanallah terbukti berzina sama orang, terbukti mencuri, terbukti korupsi, terbukti dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali untuk bersalat dengan Nabi Muhammad SAW dan untuk menuntut ilmu. Malam ini kita tidak bersama Ustadz Imam karena beliau sedang pulang ke Pati karena mertua beliau meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis ini almarhum dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan termasuk yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pada kesempatan kali ini beliau membahas tentang nangis. Nangis itu banyak. Ada yang nangis karena sumpah, ada yang nangis karena sedih, ada yang nangis karena gembira, ada yang nangis karena sekarat, ada yang nangis karena nonton Bollywood, ada yang nonton drakor, nangis. Ya, tapi yang dibahas di sini bukan nangis yang banyak. Kalau kebanyakan orang nangis, tapi yang mau dibahas di sini adalah nangis yang jarang. Ya, yang jarang dilakukan oleh orang, yaitu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tangisan yang paling mulia, yang paling jarang, yang kalau seandainya seseorang itu nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fadilahnya besarnya luar biasa. Ya. Jadi ini yang mau dibahas oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan wa min ar-riqah khusyu'ul qalbi wa kathratul buka min khasyatillah. Tanda hati seseorang itu lembut, hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hatinya baik. Hatinya lembut, sering nangis. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngimami mesti nangis, kalau sholat itu mesti nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya hatinya lembut. Kalau hatinya keras, tidak pernah nangis karena takut kepada Allah, tapi nangisnya karena yang lain, ya, karena kepikiran hutang tidak lunas-lunas, karena nonton film, karena sumpah, ya. Tapi kalau nangisnya karena takut sama Allah, karena mendengarkan nasihat, karena ingat dosa, karena pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lah ini yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wasfun syarifun wa mas'ah hamid. Dan kalau orang memiliki sifat ini adalah sifat yang mulia dan orangnya ini termasuk orang yang terpuji. Karena para anbiya dan sholihin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharrun sujjadan wa bukiya. Orang-orang saleh, orang-orang yang takut sama Allah, orang-orang hatinya yang lembut karena Allah, kalau seandainya dia disebutkan ayat Al-Quran, apa yang terjadi? Kharru sujada, mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bukiya, dan menangis. Sayyidina Umar itu kalau bangun malam itu sambil nangis. Bahkan ada orang yang mendengarkan ayat Al-Quran dalam keadaan dia sedang mau mencuri. Ini sedang mau mencuri, mau lewat pagar. Subhanallah, di masjid ketika waktu sahur, ya, ketika waktu sahur jam 3, ya,
disetelkan ayat Al-Quran atau ada orang yang membaca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya orang yang beriman untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tengah-tengah menek. Ya, tengah-tengah menek ada yang dengarkan. Ya Allah, bukankah waktunya sekarang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pencuri karena dengar daripada ayat Al-Qur'an, maka dia mengatakan sekarang ya Allah saya tobat. Sekarang ya Allah saya tobat. Turun daripada pagar tidak jadi mencuri. Ya. Ini kalau seandainya hatinya itu baik, makanya terkadang orang itu ya, hatinya baik ya, meskipun perilakunya itu buruk, makanya perlu kita untuk kasih sayang. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan gini, man lam yarham rajulasu, barang siapa yang tidak ngasihani orang yang buruk, fahuwa aswa minhu halan, maka dia lebih buruk keadaannya daripada orang buruk itu ya. Kita ngelihat nih orang mendem, orang mencuri, orang berzina, orang menipu orang. Tapi kalau seandainya di hati kita tidak kasihan sama dia, ya Allah ini rahmati orang ini, ya Allah kasih hidayah orang ini, ya Allah jauhkan dia daripada maksiat, ya Allah bantu. Kalau kita tidak punya rasa kasihan itu, maka kita lebih buruk daripada orang itu. Lihat nih guru kita itu kalau ngajari tidak dikasih celah sedikit pun untuk jelekkan orang, ngece orang, mencaci maki orang, tidak sama sekali, tidak diizinkan. Dikasih celah sidik aja enggak. Ini orang buruk loh, disuruh merahmati. Nek tidak bisa ngerahmati, kita yang lebih buruk ya, berarti kita ngerasa kita lebih afdal. Tidak boleh ya, karena ketika ada seorang yang mabuk di zaman Nabi, mabuk loh di zaman Nabi ya, mendem di zaman Nabi itu, kalau seandainya kita ketahuan ada orang mendem ya sudah dikeroyok atau dihapakan atau dikucilkan minimal lah, tidak dihawil, tidak dipedulikan. Jadi mau mendem terus ini. Tapi di zaman Nabi ada orang minum khamr ketahuan, minum khamr ketahuan Nabi, minum khamr ketahuan Nabi sampai berkali-kali, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, wis ini orang berkali-kali, pukuli dia. Para sahabat berbondong-bondong mukuli orang ini. Ada yang mukul pakai ridaknya, ada yang mukul pakai sendalnya, ada yang mukul pakai tangannya. Tapi kemudian di akhir-akhir ada yang mengatakan ahzaqallah, semoga Allah menghinakan kamu, wahai orang yang apa? Wahai orang yang mendem. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak, jangan bantu syaitan untuk mengalahkan dia. Sesungguhnya orang ini cinta Allah, cinta Rasulnya. Dikasih label sama Nabi, cinta Allah, cinta sama Rasulnya. Padahal dia masih kecanduan, tapi di dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ya belum tentu orang-orang yang jatuh dalam maksiat itu buruk, ya belum tentu ya. Yang pakaiannya rapi, kena, ya belum tentu rapi, belum tentu kena ya. Bahkan di akhir zaman Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti ada orang-orang pakaiannya itu pakaian seperti pakaian domba, tapi hatinya hati serigala. Pakaiannya api, tutur katanya ahla minal asal, tutur katanya lebih manis daripada madu. Tapi subhanallah terbukti berzina sama orang, terbukti mencuri, terbukti korupsi, terbukti dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Makanya tidak ada kaitannya ya. Nah terus gimana ya Beb? Kita pakai pakaiannya berarti pakai pakaian yang jelek-jelek? Enggak. Pakai pakaian yang bagus, karena itu berkaitan sama hati kita. Kalau hati kita itu senang sama orang soleh, ya pakaiannya menyerupai orang soleh. Kalau hati kita ini cenderung sama orang yang metal, ya pakaian kita metal ya. Jadi pakaian kita itu menunjukkan kecenderungan kita, tapi bukan menunjukkan kita baik atau tidak, enggak. Tapi cenderungnya, oh ini orang cenderungnya cenderung baik ya. Sehingga tidak bisa kita menghukumi orang itu daripada zahir. Jadi husnudzon sama siapapun, orang pakaiannya baik, orang yang pakaiannya buruk, kita tetap husnudzon pada orang tersebut. Wa qala ta'ala yakhiruna lil aqani yabquna wa yazidum khusyu'a. Dan orang-orang yang
saleh ini selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala waqad adda alaihi salatu wasalam fi sab'atil ladzi yadhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat ketika matahari sejengkal dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mendapatkan naungan Allah siapa? Rajulun, ya, rajulan dzakarallah khalian, seorang yang dia ngingat kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Tidak ada orang di situ, ingat dosa-dosanya, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakarallah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya, fa fadat ainahu, kemudian air matanya itu mengalir. Ini dapat apa? Dapat naungan dari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan masuk kamar itu dimati lampunya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosanya yang pernah kita lakukan sampai kita nangis. Wah, ini pahalanya luar biasa, dapat tiket naungan Allah. Ya, kalau sudah dapat naungan Allah, tidak bakal kepanasan sama sekali. Sedangkan yang lain keringatnya ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Tapi kalau seandainya seorang itu berhasil nangis, ya dapat fadilahnya luar biasa. Makanya para ulama mereka banyak membuat sarana supaya orang-orang itu nangis. Ya, di Solo itu ada di Masjid Riyadh, di Masjid Segaf itu dimatikan lampunya, kemudian muhasabah bareng. Itu dulu Habib Syekh nangis bareng. Sekarang Habib Syarif mulailah, ya, dimatiin lampunya, zikir, setelah zikir kemudian nginget dosa-dosa, istighfar, kemudian nangis bareng-bareng. Wah, ini fadilahnya luar biasa. Baru satu fadilah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti di hari kiamat setiap mata manusia pasti menangis, kecuali mata yang pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang melek di jalan Allah Subhanahu wa taala, begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua. Nangis, ya, itu tidak bakal nanti nangis di hari kiamat. Kalau di sini tidak pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana pasti nangis. Tapi kalau di sini pernah nangis, maka insya Allah di sana aman. Sama yang menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kalau malam-malam itu ada ronda. Ronda, misalkan kalau misalkan di satu daerah ada ronda, niatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jaga orang, jaga kampung karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Mata yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya cuma dudukan, nongkrong, tidak dapat, ya. Tapi kalau diniatkan untuk jaga kawasan, jaga tetangga, maka ini termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-buqa khalis min khasyatillah azizan jiddan hatta sara bihadhil manzilah min Allah ma qadar timanyanki minan nas. Sehingga nangis yang karena Allah Subhanahu wa taala, yang murni karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aziz, jarang sekali. Ya. Orang-orang itu banyak yang nangis. Ya, di sini disebutkan banyak orang menangis, tapi yang murni karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu aziz, sedikit, ya, dikit sekali. Hatta warda alaihi salatu wasalam, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dara wa hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Kemudian fadilah yang kedua, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan masuk neraka. Ya, hatta ya'udal labanu fi dhara, sampai susu itu kembali ke susunya. Nah, air susu kembali susu, tidak mungkin. Atau sampai unta itu kembali ke lubang jarum.
Mustahil. Unta begitu besar, lubang jarum begitu kecilnya. Sehingga ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis, maka dijamin tidak akan masuk neraka. Ini fadilahnya. Sudah berapa ini? 3. Ya. Yang nangis karena Allah sudah dipastikan dia termasuk orang soleh, dapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan nangis nanti di hari kiamat dan tidak akan masuk neraka. Wa fi riwayatin, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam satu riwayat, man kharaja min aini mithlu ra'sid dzubab min khasyatillah waqad sawa alaihi salatu wasalam bainal dam' min khasyatillah wa baina dam yuhraqu fi sabilillah. Ya. Dan diriwayatkan barang siapa yang air matanya keluar meskipun cuma apa? Cuma sebesar kepala lalat, mong sidik, ya sedikit toh. Terus kita berusaha untuk nangis, ingat dosa-dosa kita sampai keluarnya cuma setetes, maka setetes itu bisa apa? Bisa memadamkan api neraka, bisa menjauhkan kita daripada api neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyamakan antara darah yang keluar karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pedang, disabet pedang darahnya menetes, itu sama dengan air mata yang menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perang tidak ada. Kita sudah tidak perang. Kita dengar tembakan sudah dredeg. Itu mau perang. Apalagi ngelihat orang carok, orang itu kita sudah beda jiwanya itu beda. Kalau zaman dulu mereka kuat luar biasa. Tapi kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tangisan itu sama seperti darah yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Levelnya podo. Kalau kita sampai nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa warada law anna bakiyan baka min ummatin la rahimahumullah bi bukai. Sampai dari saking fadilahnya nangis karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau seandainya ada satu orang nangis supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati satu umat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngerahmati seluruh umat berkat tangisan satu orang. Jadi kalau seandainya satu daerah ini, ya, di Nusuan ada yang setiap hari nangis, ya Allah rahmati orang-orang yang di Nusuan, ya Allah rahmati orang-orang yang di sini, ya Allah rahmati orang di sini. Berkat doanya satu orang ini, Allah merahmati setiap yang didoakan orang tersebut. Bahkan bukan cuma satu daerah, satu umat. Ya, makanya Habib Umar itu sering buat nangis orang di setiap ceramahnya. Jadi ceramahnya tidak guyon. Ya, ceramahnya itu buat orang nangis karena berkat tangisannya orang-orang itu bisa menyelamatkan yang nangis di Yaman, bisa menyelamatkan yang di Indonesia. Ya, dari saking apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana bima dzakarnahu anna al-buka katsir wa anna alladhi yakunu min khasyatillahi faqat min al-buka qalil. Maka dari situ kita ketahui bahwasanya yang namanya nangis itu banyak, tapi yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit. Maka hendaknya kamu itu betul-betul nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali kamu nangis tapi riya. Depan orang nangis sengguk-senggukan, tapi depan di rumah tidak pernah nangis, ya. Depannya orang nangis. Hati-hati daripada riya wa tasannu, ya, pura-pura nangis di hadapan orang, wa tazayyun, ya, supaya dilihat, oh ini orang ini alim, orang ini berbakti, nangis di depannya orang. Enggak, ya. Mereka para sholihin, mereka itu menyembunyikan tangisannya. Tapi kalau sendiri khalian antara dia sama Allah Subhanahu wa taala baru nangis. Tapi kalau enggak ditahan. Ya, sehingga kalau seandainya orang soleh sampai nangis itu berarti sudah tidak kuat untuk ditahan. Tapi awalnya itu ditahan. Jangan supaya tidak takut, supaya mereka itu takut untuk sampai jatuh ke riya, sampai
supaya dibilang orang-orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka takut itu. Mereka lebih apa? Lebih senang untuk menangis sendiri, karena kalau seandainya seseorang itu ya dia bergaya untuk mendapatkan pandangan makhluk, maka dia jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal memandang dia. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata kita yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang mendapatkan rezeki, yaitu nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mata kita mata yang menangis di dunia akan tapi tidak menangis di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ila sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.